Udah 27 tahun hidup saya berantakan, udah berkali-kali OD. Siapa yang pernah OD? Saya OD berkali-kali. Kenapa nggak mati-mati? Sekarang saya baru tahu karena Tuhan persiapkan saya ada di sini. Amin. Apalagi kalau udah mulai main ke kampus tuh yang di Mangga Besar, tahu kampus Mangga Besar? Kampus 1 tutup, kampus 2 kebakaran sekarang kampus 2. Ya, kampus 1 tutup. Nah, waktu saya di kampus itu ya, kalau saya nyanyi di lantai 2, lantai 3 saya nyanyi. Sebelum nyanyi ngesut dulu kita, ini kita belak-belakan ya. Kita telanjangin pekerjaan iblis. Sebenarnya untuk apa? Saya cuma mencari kebahagiaan, jadi ke narkoboy. Itu banyak pertanyaan, tapi begitu saya memberikan pengajaran seputar topik-topik yang mereka minta dibahas, mereka tidak melihat, mereka nggak menonton, mereka tidak memperhatikan, saudara. Nah, ini ciri khas seorang Kristen. Ya, banyak tanya tapi tidak belajar ya. Semua ditanyakan tapi tidak mau belajar. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya itu orang banyak itu sangat tertarik untuk mendengarkan ya. Misalnya masalah kesaksian atau masalah ya debat-debat lah ya. Bukan hal yang esensial ya, masalah pengajaran. Tapi masalah ini debat dengan siapa? Ustadz ini berdebat dan pendeta ini. Ramai sekali itu. Ya itulah ciri khas orang Kristen ya. Hanya mau bertanya, hanya mau hal-hal yang tidak prinsipil, tapi tidak mau belajar hal yang substansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hidayah Mualaf Center ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Dan teman-teman, kita tahu ya, bahwa selalu saja ada yang memilih menjadi mualaf, ada yang memilih menjadi murtadin, keluar dari Islam. Dua sisi ini seperti koin ya teman-teman, seperti dua sisi koin yang berbarengan. Dan jangan terkejut. Ya, jangan terkejut kalau banyak yang mualaf, tentu saja ada juga yang memilih murtad. Inilah kehidupan itu. Ada orang yang memilih keselamatan, ada orang yang meninggalkan keselamatan untuk tawaran dunia. Sekarang kamu mau pilih apa? Dunia atau akhirat? Kalau pilih dunia, ya silakan. Itulah yang dilakukan oleh para murtadin ini. Sekali lagi ya, ini menurut iman kami, tolong dihargai. Bagi kami, orang-orang yang murtad dari Islam adalah orang-orang yang meninggalkan keselamatan menuju kebinasaan. Dan kita bisa melihat ciri-ciri dari kebinasaan tersebut dari orang-orang ini. Untuk itu, kita hadirkanlah konten-konten seperti ini untuk mengedukasi dan juga menjadi peringatan bagi kita semua bahwa keselamatan itu bisa lepas, teman-teman. Keselamatan itu bisa lepas dari diri kita kalau kita tidak istiqomah. Itulah kenapa selalu kita ingatkan. Yang paling penting itu adalah nikmat Islam itu. Bukan nikmat yang lain, teman-teman. Untuk itu, dalam setiap sholat kita, selalu minta kepada Allah agar menjaga nikmat tersebut. Agar kita tetap bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya waktu kecil. Waktu umur 20-an. Umur 25. Kita itu menjadi seorang ustadz. Menjadi seorang hafiz Quran. Tapi kalau ending hidupnya, malah kita murtad. Malah kita mensekutukan Allah. Nggak ada gunanya. Lebih bagus jadi mantan preman daripada mantan ustadz yang murtad. Kalau lebih bagus lagi, ya dua-duanya jangan, kan begitu. Tetapi kalau dihadapkan dengan dua pilihan ini, ya tentu saja lebih baik mantan preman yang bertobat, yang benar-benar menjadi Islam kafah, daripada mantan ustadz yang menjadi Polikardus, yang menjadi ahli neraka. Kan begitu, teman-teman. Dan inilah yang kita sesali dari orang-orang murtad ini. Kita bisa pelajari siklus-siklus, cerita-cerita para murtadin, begitu juga dengan para mualaf. Untuk itu, di kesempatan ini kita perbandingkan, teman-teman. Kita perbandingkan. Entah kenapa yang murtad ini selalu ceritanya, ya kita tahulah. Selalu yang dijumpai oleh sosok gondrong ini selalu orang-orang yang bermasalah. Tapi kalau dia Kristen taat, contohnya siapa? Kita lihatlah Bu Darni, ya. Terus juga teman-teman Kristen kita yang luar biasa taatnya, itu nggak dijumpai oleh gondrong ini.
Nggak dijumpai. Tapi yang dijumpai selalu orang-orang yang bermasalah, pezina. Ya, dulu ada PSK, dijumpai. Begitu dijumpai, masuk Kristen. Begitu juga dengan pemakai narkoba. Sampai berkali-kali overdosis, dan dalam overdosisnya, dia sering sekali dijumpai ya. Bahkan, orang-orang seperti inilah, yang tak kenapa, ya mohon maaf, berjumpa dan mereka klaim bahwa memang gondrong ini datang untuk pendosa. Datang untuk para pendosa. Dan kita bisa lihat kesaksian Murtadin ini, dan kita akan bandingkan dengan kesaksian mualaf. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya yang Murtadin ini, dan sekali lagi ini dia yang ngomong ya, bukan saya. Kalau mau komplain silakan sama Murtadin ini. Kenapa kesaksiannya seperti ini? 2004 saya adalah tahun kesuksesan saya, karena setiap hari saya nongol di TV Bapak Ibu. Acara Digoda, Dangdut Asik, dan lain sebagainya. Infotainment tiap hari, singkat cerita ada produser dari Jerman mau kontrak Inul. Nggak dapat Inul, dapatnya si Lucy. Nah karena saya mau go internasional Jerman, emak saya bilang nggak boleh. Nah ternyata nih brokernya itu ada udang di balik bakwan Bapak Ibu. Dia pengen nama saya, broker ya, bukan produser, broker. Singkat cerita si broker ini rayu-rayu ibu saya, ya udah saya satu bulan kenal dan akhirnya kita kawin. Jadi kawinnya karena asal-asalan. Saya cuma mikir gini, makanya nggak heran ya kalau suka bilang gini, artis mah tukang kawin cerai. Ada yang bilang gitu gak? Anda benar. Benar. Artis tukang kawin cerai. Iya, karena saya berpikir gini, ya udah kawin aja. Nanti kalau nggak cocok di Jerman kita cerai. Saya cari bule yang dapat Pak Le. Lah dia kan orang Jawa, dapat Pak Le. Nah singkat cerita 10 Oktober saya menikah. Yang ada saya nikah bukannya asik lagi di Jerman, kongsi berantakan semua. Hebat gak tuh? Hebat gak tuh? Harusnya saya ke Jerman, yang ada nggak jadi Bapak Ibu. Udah dikawinin. Kecemplung gak saya? Udah 27 tahun hidup saya berantakan, udah berkali-kali OD. Siapa yang pernah OD? Saya OD berkali-kali. Kenapa nggak mati-mati? Sekarang saya baru tahu karena Tuhan persiapkan saya ada di sini. Amin. Apalagi kalau udah mulai main ke kampus tuh yang di Mangga Besar, tahu kampus Mangga Besar? Kampus 1 tutup, kampus 2 kebakaran sekarang kampus 2. Ya. Kampus 1 tutup. Nah, waktu saya di kampus itu ya, kalau saya nyanyi di lantai 2, lantai 3 saya nyanyi. Sebelum nyanyi ngesut dulu kita. Ini kita belak-belakan ya. Kita telanjangin pekerjaan iblis. Sebenarnya untuk apa? Saya cuma mencari kebahagiaan. Jadi ke narkoboy, ke seks bebas. Udah ngerasa hidup saya udah gak ada artinya. Yang penting pulang bawa duit kata emak gue. Jadi saya tuh hidup udah kayak robot Bapak Ibu. Udah kayak sapi perahan. Nah ini dahsyatnya Tuhan. Saya persingkat. Akhirnya karena kawin asal-asalan, si suami yang sayanya berantakan karena nggak jadi ke luar negeri, kongsi pecah, produser memutuskan hubungan dan lain sebagainya. Si suami yang gua apa dia ngawinin gua kagak tahu dah ya. Gua apa dia tuh yang ngawinin, ya kan? Sama-sama punya niat yang jelek. Dia sakit Bapak Ibu, kena santet, kena teluh dan ilmu-ilmu hitam lainnya. 1,5 bulan saya nemenin dia. Kok saya nggak punya ya hati tega ya, saya kesel loh sama diri saya. Padahal saya udah dibohongin, dia sakit tendang aja, harusnya gitu dong. Saya nggak lakukan itu. Masih punya kemanusiaan yang besar. Saya pikir temenin dia dulu, udah sembuh gue ceraiin. Saya udah bawa ke rumah sakit manapun Siloam semua bersih. Udah bawa ke ustadz, guru, haji, saya, kiai, haji semua. Nggak ada yang bisa, sampai ke gunung gede paling terakhir. Sampai si abah itu bilang, ini mah yang bisa ngalahin ilmunya harus lebih tinggi. Cuma satu ya Lucy katanya. Kalau nggak dia yang mati, lu yang mati. Bukan saya ya, si suami yang mati. Jadi ternyata benar yang dikirim mati, yang si suami mau mati. Ada satu malam dia udah mau mati, pokoknya udah nyerah nih saya. Kebetulan dulu saya siksen, jadi kalau ada kiriman-kiriman saya tahu. Pokoknya saya nyerah nih Bapak Ibu ya. Udah pakai mukena doain dia nggak sembuh-sembuh. Akhirnya si bapak mertua saya bilang gini, Lucy bawa ke Bali kita doakan. Flashback. Bapak ibu mertua saya dulunya orang muslim, punya pesantren ibunya, tapi terima Yesus, nggak peduli saya, nggak kenal. Si suami dulunya Islam, suka ajan dan lain sebagainya, terus terima Yesus di Jerman, tiba-tiba mak kawin nama saya agamanya Islam, gua kagak mau dibohongin, gua Islamin lagi dong, mualafin lagi.
Akhirnya balik lagi ke tadi, dia kena santet ya. Waktu dia kena santet saya udah nyerah, ya udah bawa dia ke Bali, kita ke Bali, didoain. Nah ini dia Bapak Ibu. Waktu didoakan, saya doa dengan cara saya dong. Mertua saya bilang gini, Lucy kamu doa dengan cara kamu. Saya doa dengan cara saya. Semua ayat saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada ayat yang saya baca. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis. Belum selesai. Saya nggak ada di situ. Saya udah kirim gambar ya teman-teman. Tahu Bapak Ibu? Waktu saya baca ayat kursi di pertengahan ini bukan. Yang ijo-ijo. Ini dia Bapak Ibu. Waktu saya baca ayat kursi pertengahan dan belum selesai, tiba-tiba ting badan saya ada saya nggak ngerti itu badan saya atau gimana, pokoknya saya ada di sini. Ini namanya taman surga Bapak Ibu. Dan saya baru dapatin ini 4 hari yang lalu di Google. Saya bilang gini, saya pengen cari gambaran di mana waktu saya dibawa Tuhan ke taman surga. Saya ketik taman surga penuh dengan pepohonan, dapatnya ini Bapak Ibu. Lihat, cantik ya, luar biasa. Dan tinggi-tinggi, ini kan rata pendek, di sana tinggi-tinggi yang saya dapat. Tapi kurang lebih seperti ini jalannya gede banget. Jadi dia tuh rata kanan kiri, pohon besar banget, rumputnya panjang tinggi-tinggi, tidak sakit. Saya nyeker Bapak Ibu. Saya nyeker. Rumput itu nggak basah. Kalau basah kaki kita nggak enak. Kalau kering kaki kita sakit. Saya injak, saya berlari-lari sendirian, saya berlari-lari, saya kesenangan. Bapak Ibu saya sendirian, saya kesenangan. Saya cuma bilang astagfirullahaladzim ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyebut terus Bapak Ibu, astagfirullahaladzim. Maksudnya tuh indah banget, belum pernah saya merasakan ini. Saya seneng banget ya. Sorry ya saya nggak nyanyi gini. Tumpas enggak. Mentang-mentang ada pohon gitu terus nyanyi. Mas enggak, karena nggak ada lawan, ya kan? Jadi saya lari-lari Bapak Ibu, dan saya bahagia banget. Saya terus lari keluar dari taman ini. Saya masuk ke bukit Bapak Ibu. Saya nggak dapat bukitnya. Ada satu lagi sayang, ada satu lagi yang ijo-ijo. Nah, saya masuk ke bukit ini Bapak Ibu. Airnya nggak ada ya, ini gambaran aja. Waktu saya masuk ke bukit ini saya bilang, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, bagus banget. Di ujung bukit sana bukan air yang saya lihat, sebuah baki besar sekali. Sebuah baki besar sekali, lalu ada anggur berterbangan lama-lama menyerupai sinar surya Bapak Ibu. Yang perlu saya kasih tahu, di balik sinar dan baki itu ada sebuah gerbang besar luar biasa, dan saya mau nyampe ke sana. Itu adalah gerbang kerajaan Allah. Amin. Itu sekarang saya tahu, dulu kan nggak tahu. Saya bilang, "Wih, apaan tuh? Saya mau ke sana dong." Waktu saya lari mau ke sana, si suami lagi didoain secara Kristen, dia ternyata manifestasi. Sekarang ayah tahu tuh manifestasi. Lah dulu mah kesurupan kita tahunya. Plantang dia kanan saya, dia langsung Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Saya lagi doain dia. Waktu saya merasa saya lagi doain dia, saya mikirnya gini loh, sebelah kiri saya, Allahu Akbar, tadi gua di mana? Dan saya kesel. Karena saya ngerasa ngapain saya balik lagi gitu loh. Saya mau di situ aja gitu. Hidup saya tuh udah capek, udah menderita gitu. Saya mau di situ aja, nggak mau pulang. Nggak mau pulang Bapak Ibu, sendirian saya nggak mau pulang. Makanya saya kesel waktu saya bangun, ini gue di mana? Ternyata saya lagi doain ini, sampai saya bingung ini di mana? Akhirnya saya tahu lagi doain dia. Oke. Waktu dia didoakan, itu urusannya dia sama orang-orang Kristen, saya nggak pusing Bapak Ibu. Yang saya tahu akhirnya ada pendeta yang ikut doain namanya Pak Abraham, dan dia juga ustadz dari Gontor. Dia bersaksi dia tentang Yesus, saya tunjuk tuh hidungnya. Kalau sekarang orang lagi saya di medsos berlayani, medsos jempolnya saya, hidungnya pendeta saya tunjuk nih Pak. Kalian sudah dengar ya, ini Lucy Daiva teman-teman, salah satu murtadin yang sangat aktif mengajak orang menuju kesesatan. Bahkan sering membuat konten-konten yang isinya berita bohong. Bukan saya ngomong, tapi memang sudah terbukti, silakan kalian ketik ya, kalian cari beritanya. Bagaimana Lucy Daiva berbohong tentang Kristen yang ada di kota Serang. Ya, dia bilang, oh kota Serang sekarang sudah banyak yang jadi Kristen, sudah banyak yang murtad ya. Padahal berita bohong, dan akhirnya harus minta maaf dan teken materai 10.000. Untung nggak diproses ke penegak hukum ya. Untung karena dia perempuan dan mantan artis dangdut,
masih banyak yang ngefans. Masih banyak masyarakat yang menganggap ya sudahlah. Yang penting dia bertobat, teken di atas materai, berjanji tidak mengulanginya, ya sudah. Inilah ciri-ciri murtadin-murtadin ini yang dipakai sebagai garda terdepan. Dan dia sendiri tergabung di Yayasan Murtadin Indonesia sebagai salah satu orang yang vokal. Karena memang public speaking-nya bagus, jago bacot. Ya, jadi dipakai untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa dosanya. Dan kali ini kita akan bandingkan dengan mualaf ya teman-teman, yang sama-sama perempuan aja lah, yang simple-simple aja. Nggak perlu kita bandingkan dengan sosok-sosok yang ya artis-artis lain, nggak usah. Banyak artis yang mualaf, tapi kali ini kita bandingkan dengan mualaf yang ada di SMI ya, Sekolah Mualaf Indonesia yang ada di Kota Semarang, yaitu Ibu Kunti Lestari ya. Kita akan bandingkan dengan kesaksian Ibu Kunti Lestari yang menggunakan akalnya, yang berpikir, yang benar-benar mencari Tuhan sesungguhnya. Jadi memang beda sekali kualitasnya teman-teman. Kita dengarkan. Nanti hidupinnya dari maksud. Ya kan kamu naikin dulu. Kayak gitu. Nah, jadi yang saya perhatikan tidak ada satu agama di Indonesia ini, yang terutama di Indonesia, yang tidak menyertakan teks asli bahasa kitabnya itu kecuali orang Kristen, yaitu Bible. Apa beda Bible dengan Injil? Beda, dan jangan sebut Injil lagi, tapi Bible, okay? Yang mana Bible itu banyak revisi. Ada yang pernah ngalamin bawa Bible ke gereja kemudian beda tulisannya? Ada yang pernah? Berarti kalian beli Bible mulu ya? Rajin gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Berjumpa lagi dengan saya di sini, masih dengan para mualaf binaan dari Yayasan Sekolah Mualaf Indonesia ya, yang ada di Kota Semarang dan meliputi Semarang sampai Salatiga. Dan kembali ya, kita akan mendengarkan cerita-cerita seru yang penuh inspirasi tentunya, dengan tujuan menjadi motivasi dan juga wasilah bagi teman-teman yang belum menemukan hidayah maupun yang sudah dalam Islam tapi imannya sedang goyang. Untuk itu kadang-kadang kita memang membutuhkan siraman rohani kalau orang sebelah bilang ya, supaya iman kita dikuatkan. Dan salah satunya adalah dengan mendengarkan cerita-cerita perjalanan para mualaf-mualafah yang akan kita perdengarkan pada kesempatan ini. Sebelumnya izin Bu, namanya Ibu Kunti. Kunti Lestari. Kunti Lestari. Kunti itu nama burung ya? Bukan ya? Nama wayang. Nama wayang ya? Iya. Oh. Wayang. Nama wayang. Oke. Nama karakter wayang. Iya. Istrinya Pandu. Istrinya? Ibunya Pandawa Lima. Pandawa ya. Pandawa Lima. Pandawa Lima ya. Oh. Pandu Dewanata. Zaman dulu di Jawa itu masih sering ada wayang ya? Dulu. Sekarang udah enggak ya? Enggak, jarang. Karena mahal? Bukan, karena mungkin sudah perubahan zaman ya. Oh, anak muda sekarang nontonnya Upin Ipin ya? Iya. Nggak mau nonton wayang lagi? Betul. Oke, kalau boleh tahu Ibu mualafah? Saya mualaf dari agama Katolik. Dari Katolik? Iya. Tahun? Tahun 2000. Waktu SMA kelas 2 saya baptis, 2001 saya masuk ke Islam. 24 tahun yang lalu? Iya, saya diislamkan di Al-Azhar Jakarta. Al-Azhar Jakarta? Iya, kebetulan waktu itu saya kan kerja di Jakarta, di Bluebird. Saya kerja di sana. Nah, tapi saya juga nggak tahu ya, padahal dari kecil, kan karena sekolahan saya di Kanisius ya, dari Semarang. SD, ya Kanisius Semarang. Semua anaknya sekolah di situ semuanya. Tapi setelah SMP, kakak-kakak ada yang di Islam, saya tetap di Katolik. Sampai kelas 2 SMA tuh saya nggak ada perubahan. Jadi saya juga ke gereja, tapi saya nggak ikut sekolah minggu, nggak ikut ini, nggak ikut itu. Baru dibaptis kelas 2 SMA. Dibaptis itu ya. Kenapa telat dibaptis? Nggak tahu, kita pokoknya kalau disuruh ikut, sekolah minggu, pokoknya saya ke gereja aja, pokoknya tiap pagi. Kadang juga tiap pagi juga saya ke gereja kan, katanya untuk penyemangat waktu kerja, waktu sekolah gitu loh. Tapi saya belum mau dibaptis, belum mau sekolah minggu, sampai akhirnya SMA itu baru baptis. Setelah itu pun saya juga nggak menjalani.
Kok gitu? Nggak tahu. Hanya waktu di Jakarta ya udah ke gereja itu dekat di Bernados di ini ya gereja juga tapi nggak ikut itu, ada acara-acara nggak ikut. Cuman jadi jemaat doang. Iya, saya juga nggak tahu kenapa setelah ya. Karena malas ya Bu. Bukan malas, saya paling rajin kalau gereja-gereja tapi untuk acara-acara itu nggak tahu. Kurang tertarik. Saya juga ikut kur sebelumnya, ikut ini. Oke. Ya, kalau di lingkungan juga kalau ada acara ikut, tapi untuk yang kegiatan-kegiatan itu enggak. Oke, jadi Ibu dari muda itu sempat ke Jakarta kerja ya? Iya, saya dari 2004 sampai 2007. Tahun 94? 94, iya. Sampai 94 2007? Sampai 2007. Artinya itu tamat SMA atau tamat apa tuh? Pernah kuliah 2 tahun sih. Di IKIP. Ambil D2. IKIP Semarang, ambil D2 ya. Oh, ambil D2 terus baru ke Jakarta. Baru kerja, nggak lama kerja saya ke Jakarta karena mungkin pengen bisa kerja yang lebih baik di sini ya daripada di sini. Karena kakak-kakak saya juga di sana semua. Tapi yang kakak-kakak saya yang tadinya Katolik di Jakarta sudah Muslim semua. Masya Allah, ikut. Dari 10 itu yang tersisa Katolik tuh 3. Tapi saat ini yang tersisa Katolik cuma 1. 9-nya sudah Islam? 10 itu iya. Artinya 9-nya Islam? Iya. Nggak ada yang ateis atau Buddha? Enggak, Semua Islam. semua. Hanya 1 tuh yang di Bogor itu masih Katolik. Seanak cucu. Udah anak cucu ya? Iya, seanak cucu. Ya kalau boleh tahu, Ya. apa yang membuat Ibu mualaf tuh? Saya sebetulnya waktu di Semarang tuh di sebelah saya kan rumah saya papan ya. Sebelah saya tuh suka buat ini acara, saya nggak tahu namanya waktu itu kalau pas puasa gitu loh. Saya ngintip kok itu ada yang gini apa itu. Saya ngikutin dari rumah saya yang agak bolong besar. Saya pakai jariknya ibu itu. Apa itu namanya? Saya tanya, loh kamu ngapain? Aku lihat di sebelah itu apain? Oh, itu namanya sholat. Nah, apa itu? Yang waktu Ramadan. Oh iya. Ya saya nggak tahu. Terus saya ke Jakarta dengan berjalannya teman-teman banyak yang Islam ya. Di sana kan rata-rata Islam. Pondok Pinang Islam ya saya. Terus saya diajarin ini. Namun saya aja belum masuk Islam. Terus kakak saya kan kebetulan dapat orang Betawi yang Islamnya benar-benar gitu loh. Udah. Waktu itu Ibu tinggal di rumah dia enggak? Saya kos. Kos di Tanah Kusir, saya kos. Oke. Saya kos di situ terus saya tapi suka main kalau minggu ke kakak ini. Disaranin aja kalau kamu pengen hidup yang benar-benar mantep daripada kamu jalanin kamu nggak tahu arahnya mau kemana. Terus kamu juga nggak mau ngejalanin ini. Aku ya bingung kok kak lagu mau kemana itu sebetulnya. Udah kamu ini aja. Terus saya pelajari, saya dikasih buku, saya baca, kok ya lama-lama ngerasa di hati gitu loh. Ini bukunya kok ya mantap juga ini. Lama-lama, terus gimana? Berjalannya waktu saya ke Al-Azhar diajak sama teman saya. Di situ saya diakatkan menjadi Muslim. Terus tapi saya nggak bisa menjalani sholat karena nggak ada ngajarin. Tapi waktu itu kenapa Ibu mau jadi Islam? Masa hanya karena ajakan doang? Enggak, karena saya mungkin baca buku-buku itu toh. Ada ketertarikan dari buku itu. Oh kok begini isinya. Kalau Islam kok begini. Nah, tertariknya dari situ. Apa itu yang membuat Ibu tertarik yang Ibu baca? Mungkin gini ya. Saya selama di yang agama yang dulu ya. Itu kok saya tuh kayaknya ada kesendirian gitu loh. Maksudnya kok teman-teman di satu lingkungan gereja kalau di itu aja nggak pernah saling menyapa saling ini gitu. Selama saya baca buku itu kok saya mendekati teman saya yang agamanya itu kok beda cara pendekatan, cara ini bergaulnya juga beda. Wah ini kok saya lama-lama ini gimana kata mas saya udah bener ini agama bener. Terus saya mencoba. Terus tapi saya tuh nggak diajarin sholat. Udah mualaf itu ya di Al-Azhar. Udah mualaf tapi saya nggak diajarin sholat sampai saya ketemu suami saya yang Muslim. Nggak mau ngajarin juga. Ya ini gimana nih baca Iqra. Udah kamu gini nggak mau ngajarin. Tunggu dari kakak jadi Islam terus
Masa nggak ada keluarga satupun, kan ada yang Betawi tadi, kakak ipar. Kakak ipar Tapi tuh nggak ngajarin sholat, nggak ngajarin, cuma saya gimana? Teman nggak ada yang mau ngajarin, kan teman banyak yang Muslim. Teman ada, teman saya cuma lihat gerakannya, tapi saya nggak tahu bacaannya. Gitu. Udah kamu ngikutin ya, ikut tapi nggak ini. Waktu kerja kan ada tanah, ada musola ya. Terus kan saya kos, jadi saya tahunya cuma dari teman-teman tuh gerakan ini, tapi kata-katanya saya nggak tahu omong apa itu. Ya karena kalau zaman sekarang sudah ada internet, gampang mau belajar lihat YouTube. Betul. Zaman dulu nggak ada, yang ada buku tuntunan sholat, tapi nggak dikasih. Enggak, waktu itu saya nggak ditunjukin juga, nggak dikasih, cuma dari rakyat-rakyat yang tetangga kakak, udah kamu semangat, kamu belajar sholat. Iya belajar sholat, siapa yang ngajarin? Aku, yaudah pokoknya kamu tetap belajar sholat. Pada suatu saat Pacaran? Enggak sampai saya pulang ke Semarang tuh saya belum sholat. Oke, terus kapan ketemu suami? Oh, ketemu suaminya tahun 2003. 2003? 2001 saya kan Muslim. Iya. 2003 saya ketemu. 2003 ketemu suami. Terus suami juga nggak ngajari? Suami nggak ngajarin, cuek plus. Cuek beber plus. Aku ya Allah. Nggak ngajari atau dia juga nggak ngerti? Dia ngerti kalau saya udah ini, mau dia waktu itu juga. Nggak, maksudnya dia nggak ngerti Islam, mungkin nggak bisa ngaji. Tahu dia dari pondok juga. Oh, anak pondok. Cuma lah gimana nih anak santri kayak gitu? Cuma cuek ya, aku heran itu aku. Lah. Ini gimana tuh ini aku? Ya biar tuh ya. Udah kamu belajar untuk tak panggilin orang, nggak dipanggilin. Aduh gimana ini? Akhirnya saya udah deh. Yes, saya ikut-ikut aja teman yang sholat gini, yang katanya kalau sekarang itu makmum gitu ya. Lah, nggak ada bacaannya ya, nggak. Saya belum tahu. Masalah kalau baru mualaf masih oke. Ini kan udah 2 tahun. Iya, oh malah lebih. Ya maksudnya, saya juga ke Semarang juga belum sholat itu. Setelah saya pulang Semarang tahun 2000 berapa ya? 2013 itu saya juga belum apa 2007 saya pulang gitu, 2007 akhir saya pulang. Terus di Semarang ada yang bilang, katanya kamu udah Muslim ya? Ya Pak, gimana? Kamu mau sholat? Sholat tuh apa Pak? Ya itu yang kamu ini. Oh iya. Diajarin saya sampai 3 hari, disuruh praktek, suruh ngapalin kata-katanya. Alhamdulillah saya bisa 3 hari bisa sholat. Ya Allah, plong rasanya di sini akhirnya adem gitu loh. Artinya dari 2001 ya? Baru sholat itu. 2001, 2007, 2008 berarti ya? Itu ya, baru bisa sholat. Baru benar-benar sholat yang pas. Sholat alhamdulillah. Terus itu pun juga saya belum nambah ilmu ya. Setelah 2010 diajak teman ke suatu kajian-kajian, baru saya tahu oh ilmunya ini ada, baru saya tahu sampai sekarang wis mantap. Saya mantapkan ke situ deh. Jadi waktu itu belajar sholat doang tapi ngaji belum? Belum, baru di sini. Jadi belajar ngaji di sini? Di sini baru jilid 1 Iqra. Kenapa? Nggak tahu ya, bisanya cuma sholat, kerja, sholat, terus gitu aja. Sampai sekarang masih saya pikir kerja? juga kayaknya itu hafalan aja gitu loh. Cuma hafalan aja. Tapi ternyata harus bisa baca Al-Quran ya, makanya waktu saya ketemu teman-teman SMI di sini tahun 2003 ya, alhamdulillah saya diajarin baca jilid 1, biarpun sampai sekarang baru ya. Oke, artinya 2023 baru belajar ngaji di SMI ya. Itu 2023. 2023 kan? Baru ya, 2023. Kenapa bisa ketemu SMI? Tunggu loh. Iqra 1 sampai 2025 belum? Belum, baru ya. Ngapain aja, Bu? Ya di sini aja belajarnya. 1 lembar. Lebih banyak dengar kajian doang artinya. Iya, lebih banyak dengar ceramah. Karena jadwalnya ya enggak setiap ketemu kan ada jadwal Iqra kan dibagi. Jadi untuk 3 ustazah itu dibagi juga kan. Sini kan banyak 60 orang. Jadi dapat jadwal 2 lembar, 3 lembar. Iya, memang kalau salah diulang lagi gitu. Ya, karena kalau udah tua memang agak lebih lambat sih. Yes, Terus dari Ibu sendiri, kok bisa join di sini? Iya, dikasih tahu kali. Dari kenalnya? Kenalnya saya di FKAM. FKAM? Forum Komunikasi Antar Masjid itu toh, yang di Iya tahu. Ibu, Cipanut. kenapa bisa di FKAM?
Saya kan suka ikut kajian di sana. Oh, kajian-kajian yang dibuat sama yang FKAN di sana. Ibu ikut. Terus Iya. dari situ dikenalkan sama Mbak Natali. Terus Di sini. Oke, karena FKAM adalah ini ya, forum yang memfasilitasi SMI yang ikut mensupport kegiatan dari Iya, SMI. betul. Ya kemarin aku ketemu juga, siapa namanya lupa aku. Dian ya? Iya, Mas Dian ya. Mas Tian. Yang di Solo. Oh, ya? yang Solo Iya. itu. Dulu di sini dia ya. Dulu Semarang, sekarang di Solo, Mas Dian. Terus kalau boleh tahu, Ibu waktu jadi Islam ada nggak pertentangan dari orang tua? Waktu itu udah berapa orang yang jadi Islam di antara keluarga? Waktu itu tinggal 1. Nggak dulu. Dulu tinggal 3 kan dulu. Waktu Ibu jadi Islam, sisa berapa orang waktu itu? Yang Katolik 3. Ibu yang ketiganya. Iya. Kalian bertiga. Adik saya sudah duluan pindah Islam. Semua adik kakak udah duluan. Adik kakak belum. Saya terus kakak masih 1 Katolik Oke. di Bogor. Itu waktu itu saya gini nantang ibu saya, Bu, mau ikut saya nggak Bu? Ibu saya kan karena repot anak banyak jualan, jadi sholatnya juga bolong-bolong ya. Bu, mau ikut saya nggak Bu? Kemana? Ke gereja. Diem aja Bu saya. Ayo Bu, ikut aku. Nggak mau, diem aja. Oh, Ibu kok Islam? Ibu saya Islam, keluarga itu Islam sebetulnya. Hanya karena sekolahan, gitu. Katolik semuanya. Loh, orang tua bapak sama mama Islam? Iya, waktu itu belum ada sekolahan kayak negeri kayak Islam, belum ada. Waktu itu sekolah yang paling bagus Kanisius. Kanisius ya. Tapi sekarang Kanisius sepi. Iya, nggak ada. Waktu itu paling bagus, paling top udah itu. Zaman dulu karena sekolah itu, waktu kecil Waktu Ibu. kecil belum ada sekolah Islam gitu, belum ada. Jadi Ibu ini terpengaruh karena waktu kecil ikut ke sekolah minggu dapat hadiah, Enggak Kak, enggak ada dia waktu itu, enggak ada dia. dapat snack. Enggak ada snack. Jadi kok bisa? Karena sekolahan mengajarkan itu, ya lama-lama kita ikut di gereja gitu. Loh, orang tua masa nggak komplain? Ini gimana sih? Orang tua bablas karena sibuk jualan, nggak ngajarin. Karena Islamnya Islam abangan. Mungkin ya, biarpun mbah saya itu haji, tapi mungkin ibu saya anaknya itu bolong-bolong sholatnya. Oh. Nah itu saya tantang, Bu, ikut saya enggak? Kemana? Gereja, diam aja. Nah suatu saat malah ibu saya terus sholatnya bagus. Sholat terus, aku gini loh, ibu tak ajak ke gereja nggak mau. Malah sekarang ibu sholat, apakah ini tanda-tanda saya ngikutin ibu? Waktu itu kan gitu toh. Terus saya sekarang ngomong sama tetangga saya, yaudah Pak, saya mau diajarin sholat. Nah, Oh, waktu itu ya, waktu 2007 tuh. iya, 3 hari bisa insaf. Alhamdulillah. Oke, jadi keluarga Islam, tapi waktu anak-anaknya semua jadi Katolik, nggak ada yang keberatan. Padahal 10 loh anaknya yang jadi Katolik. Iya, sekolahnya Kanisius semuanya. Hanya karena SMP ada yang pindah negeri, nah itu sekarang udah ada negeri. Dari situ jadi Islam lagi. Tinggal sisa 3 itu. Ini gimana sih orang tuanya nih? Aku kadang bingung ya. Kok gara-gara sekolah Nggak di tahu Katolik nih. kok jadi... Waktu itu kan memang jarang orang tua yang sholatnya rutin. Iya, kami Karena bilang terpengaruh kami anak bilang banyak, itu ini Islam abangan. Betul, Islam Kan KTP. Jawa Tengah ini banyak Islam abangan dulu kan. Artinya anaknya ikut sekolah minggu terus menjadi Kristen. Iya. Orang tuanya nggak komplain, nggak ngajarin akidah. Pokoknya hanya kisah, sana sekolah, saya jualan gitu mungkin pikirannya. Astagfirullah. Ya, alhamdulillah sekarang kan sudah berubah, ibu saya juga meninggal udah dalam rutin sholat gitu loh. Nah, Ya, bapak ini- saya juga udah. Ini yang membuat kita itu apa ya, kecolongan karena zaman dulu tuh kita terlalu terlena dan orang tua banyak yang nggak peduli dengan akidah anaknya. Betul. Anaknya mau ngapain terserah, Iya, mau betul. jadi agama apapun terserah gitu kan. Betul. Tapi begitu dia jadi Islam ada yang dimarahin, aneh. Ya. Ya. Padahal kesalahan dia ya. Nggak banyak dulu kan gitu kan. Iya. Kalau anaknya mualaf dimarahin, tapi Iya. anaknya murtad kok nggak dimarahin? Apa ini? Oke. Terus artinya orang tua memang Islam sehingga begitu anak-anaknya jadi Islam, mereka senang malah ya. Iya. Malah tinggal kakak yang di Bogor itu yang Itu masih nyangkut. Sekarang anak cucu. Saya gimana mau berdoakan udah anak cucu. Semuanya ada. Ya hidayah nggak tahu kapan. Iya. Doain aja terus. Dan kalau ada waktu ngajak diskusi lah. Iya sih. Oke, terus kakak sendiri. Artinya selama waktu baru-baru mualaf itu ada masalah nggak dengan hidup atau lancar-lancar aja sih? Ya sebetulnya ada masalah juga sih dalam
masalah pergaulan. Di lingkungan saya kan waktu itu Katolik rata-rata. Itu mah apaan, pindah-pindah segala kayak gitu. Lah aku pikir, loh pihak saya tahu saya mau ke apa aku. Wong saya di situ juga nggak dapat apa-apa, maksudnya hati saya nggak ada kenyamanan dan lain-lain gitu loh. Lingkungan saya dulu kental banget Katoliknya, hampir rata-rata semua. Lingkungannya? Lingkungan di tempat tinggal yang Semarang. Oke, artinya kiri kanan. Katolik. Di mana itu? Di Jalan Tanjung. Sampai sekarang masih gitu? Sekarang udah digusur. Kok bisa digusur? Iya, udah digusur ya. Tapi digusur jadi apa sekarang? Nggak tahu, itu katanya demi mandiri, nggak tahu. Oh, ini cukup unik ya. Jawa Tengah ini adalah daerah yang jadi sentral dari Katolik pada zaman dulu ya. Kalau Protestan sentralnya itu di Jawa Timur biasanya. Kalau di Pulau Jawa ini mereka kuatnya di Malang dan sekitarnya. Kalau Jawa Tengah ini Katolik Solo, ya. Karena memang dulu keuskupan paling besar di Indonesia itu memang di Semarang kalau nggak salah ya. Itulah banyak uskup-uskup agungnya itu dari Semarang kan. Solo Semarang gitu. Oke, terus boleh cerita nggak Kak, bagaimana perasaan Kakak tuh antara di Islam sama di Kristen? Bedanya apa sih? Saya Katolik tuh gimana ya? Pokoknya saya hanya jalani, tapi saya nggak tahu sebetulnya ini arahnya mau kemana. Tuhannya siapa kan tahu? Ya Tuhannya siapa kan itu juga nggak jelas. Kok bisa nggak jelas? Ya kan sama-sama nggak ini juga saya. Cuman datang ke gereja tapi nggak ngerti apapun. Ya komuni juga saya kan dengar ya komuni. Ini komuni itu apa? Katekismus nggak ikut? Ya? Katekismus gereja? Apa itu? Katekisasi. Nggak ikut. Kelasnya? Nggak ikut. Katolik kan wajib kan? Katolik wajib kan? Katekisasi gereja kan? Nggak wajib Pak. Terserah orang juga ya? Iya. Terus kalau boleh tahu, kalau di Islam ibu udah tahu nggak Tuhannya siapa? Waktu ibu masuk? Tahu. Siapa? Allah. Allah itu siapa? Allah yang menciptakan kita. Ya di mana dia? Goib yang nggak kelihatan ya. Goib nggak kelihatan tapi ada di hati saya. Tapi kan lebih keren yang kelihatan dong. Nggak juga. Kelihatan kalau bukan Allah kita gimana? Iya, tapi ada bentuknya daripada yang nggak ada. Fiktif nanti kan orang tuh kan sering bilang aulanya umat Muslim tuh fiktif, cuman karangan. Nggak juga. Ternyata dia bisa merubah saya, bisa merubah dari yang tidak baik jadi baik loh. Loh memang dulu ibu nggak baik? Ya kan karena saya jalan, sekarang alhamdulillah jalan lurus. Oke, karena ibu merasa sekarang ibu jadi pribadi yang lebih baik. Kalau dulu nggak? Iya betul. Oke, terus waktu mualaf ada nggak masalah dengan ibu hidup atau lancar aja? Banyak sih cobaannya ya. Gara-gara mualaf atau memang gara-gara cobaan hidup? Kan gini Bu, ada orang dulu hidupnya memang udah banyak cobaan. Jadi begitu mualaf ya sama aja gitu, cobaan aja. Ada juga yang dulunya hidupnya lancar, tiba-tiba begitu mualaf langsung, wih kok datang semua gitu. Nah, ibu yang mana? Kalau waktu saya ke mualaf tuh saya alhamdulillahnya saya bertemu teman-teman yang baik ya. Dari saya ikut kajian, ketemu orang yang baik. Beda sama dulu saya waktu di situ. Ibu ketemu siapa yang memang dulu? Enggak, kalau di Katolik itu kalau ke gereja cuek, lu gue gitu. Kalau di Muslim, hai gitu, ada sapa, ada ini gitu loh. Saya senang gitu. Terus ya saya dikasih ilmu kalau kamu gini, ada perubahan lah dari saya cara berpikir saya yang dulunya cuek dalam masalah hidup, saya bisa berubah dengan sholat gitu. Bisa berubah karena sholat? Iya, alhamdulillah. Bisa tenang, bisa ini. Tenang. Seperti ini saya dikena gusur. Saya kos, saya sholat. Kena gusur? Ya kan digusur kan rumahnya. Rumah digusur? Iya. Tahun? 2018. Tapi kan dikasih pengganti biasa. Ya nggak sebanding lah namanya yang gusur. Siapa, yang ini siapa. Oh, nah itu cobaan juga lah ya. Iya, saya terus kos ya. Ya tadinya sih boncengnya lama-lama. Tenang dengan sholat. Oke. Kalau ibu sendiri nih, pernah nggak mengalami hal-hal supranatural gitu? Kayak teman-teman kan ada aja kayak
pernah merasakan pertolongan Allah? Kayak contoh lagi nggak ada duit, lagi susah, Sering. tiba-tiba Sering. ada pertolongan. Biasa kadang gini, kalau saya tahajud, ya Allah, tolong saya butuh ini gitu loh. Misal ya, saya butuh ini untuk ini. Terus tiba-tiba kalau paginya gitu ya, terus kamu ke sana. Kamu ke sana. Ya maksudnya kasih petunjuk, kamu harus begini. Siapa yang kasih petunjuk? Iya, hati saya. Hati. Tiba-tiba kayak ada, oh kayak harusnya ada aku gini, harusnya gini. Oke. Ternyata alhamdulillah ada. Apa itu contohnya? Ya dalam bentuk mungkin nggak berupa uang, nggak berupa apa ya, tapi mungkin ada cara bicara, kamu kenapa, ayamin saya, kamu punya masalah apa ini, oh iya sabar gini, ya gitu, nggak berupa uang bawa itu. Itu Roh Kudus kalau orang sebelah bilang. Iya mungkin. Tapi ada di Islam ya. Padahal semua orang punya, cuman kalau mereka malah mengatakan oh itu Roh Kudus gitu, padahal ya bukan. Ya. Itu kan cara Allah berkomunikasi sama kita. Betul. Itulah manusia ini makhluk yang luar biasa sih. Alhamdulillah ya. Kalau orang udah rasain ketenangannya, ya dia akan tenang, damai di dalam. Tapi kalau orang yang memberontak, ya susah sih. Iya, saya menerima apa adanya aja. Ikhlas sudah, menerima apa adanya, ikhlas. Mungkin itu jalan Allah terbaik untuk saya, itu aja. Nggak usah pakai alasan, ini, terima apa aja. Ya karena ikhlas itu salah satu dasar dari Islam sih. Betul. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang tidak beriman. Iya. Orang beriman itu wajib ikhlas dan selalu berprasangka baik atas apa yang terjadi. Betul. Ya, Allah itu pasti sudah rancangan yang terbaik bagi diri kita. Betul. Dan memberikan jalan yang terbaik. Betul. Biasa lebih tabah. Orang yang udah jadi Islam itu biasa lebih tabah atas cobaan. Nggak akan jago protes. Iya. Kalau yang sebelah itu tukang protes soalnya. Dikit-dikit protes. Iya. Ya, kalau Islam tuh mungkin salah juga ya. Ya karena Islam itu kan gini. Kita tuh dibiasakan bersyukur saat diberikan rezeki, ya, dan tetap berdoa saat kita susah. Betul. Ya. Jangan malah kita jadi besar kepala saat lagi banyak rezeki, lagi banyak kelebihan, kita jadi sombong. Ya begitu susah kita menyalahkan Allah. Itu nggak boleh. Itu orang-orang yang tidak beriman yang kayak gitu. Iya betul. Terus dari ibu sendiri sama kakak itu yang masih Kristen komunikasi dekat? Beda ya, beda sekali. Waktu dulu saya masih Katolik, wah ya istilahnya nih, saya kan manggilnya jangkar ya, kalau orang Jawa bilang jangkar. Nih nggak pakai mbak, nggak pakai nih apa? Aku tolong, aku butuh ini, cepat. Sekarang nih. Nanti susah sudah, cara berpikirnya sudah membedakan antara kamu Muslim dulu, kamu Katolik dulu. Tapi kan apapun cerita itu kandung. Iya kandung. Kakak saya malah. Ini sudah beda. Dia sudah cara-caranya gini ya. Wah kamu udah jalan yang lain. Tuh. Masa dia sampai bilang gitu? Enggak sampai bilang gitu, tapi cara berpikirnya dia sama tindakannya gitu loh, sudah lain. Itu gara-gara mungkin kakak sering, ibu sering ini minta tolong. Ini enggak juga kalau sih. udah telepon hubungi cuma minta tolong. Enggak juga, kadang ini kabarnya gimana? Jarang komunikasi jadinya. Ya dia takut nanti bilang pinjam dulu 100 nanti dia bilang. Enggak, saya selama saya masih bisa saya enggak mungkin ini. Enggak pernah ngerepotin kakak ya? Enggak. Karena ayah saya sendiri bilang jangan sampai tergantung dengan orang lain. Yang lain. Usaha dulu. Artinya memang terasa ya hubungan itu dia yang jaga jarak. Bener. Dulu tuh suka nih kabarnya piye gimana, sekarang jarang. Kalau sama kakak-kakak yang lain? Ya masih ada kabar, ada kabar gitu. Masih nyambung. Cuman yang satu ya. Satu ini beda. Saya doainnya ya Allah dikembalikan ke jalanmu, susah juga. Iya, sisa satu padahal ya. Iya, satu aja. Satu sekeluarga, satu anak cucu. Karena udah sampai anak cucu berat sih. Iya. Tapi ya kita nggak tahu ya, hidayah dari Allah tuh kan bisa datang kapan saja. Ada orang malah, ada orang malah mendekati akhir hidupnya baru menemukan hidayah. Iya, seperti teman saya itu ibunya. Itu malah lebih bahagia karena bayangin ya, dosanya hilang dari nol lagi di saat terakhir. Iya, bisa nol lagi itu alhamdulillah. Dan alhamdulillah sempat pula itu.
Kan ada juga yang nggak sempat. Iya. Ya jadi bagi teman-teman, Bersyukur banget tuh. iya jangan ada yang berpikir udahlah nanti saya tobatnya atau saya mualafnya di akhir hidup ya. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal ya. Iya. Apa ya, yang meninggal ini kan juga nggak nyangka bahwa dia akan meninggal. Iya. Dia malam sebelum dia meninggal juga dia berpikir akan hidup terus. Iya, betul. Ya, tiba-tiba udah nggak ada. Dan Itu inilah nanti yang saya sayangkan kepada kakak saya. Jangan sampai kalau bisa. ya harus didoakan terus sih. Iya. Terus anak sendiri gimana? Saya kebetulan dengan suami saya agak renggang ya setelah gimana sifatnya kayak gitu loh, renggang. Jadi saya cerai. Oh cerai. Cerai, saya hidup sendiri ya, wis namanya mualaf ya, tahan banting sana sini deh. Anak ikut mbah. Anak ikut mbah. Mbah dari mana? Mbah dari suami. Mbah dari suami. Karena saya waktu itu ngerawat ibu sakit keberatan, jadi ikut ke sana. Sampai sekarang betah ya, monggo. Kan karena juga anak dari suami ya, dari mana? Kakak aja suami. Kita ambil gitu loh. Oh, diambil dari sana. Iya, kita pupu kalau orang Jawa bilang. Oh, dulu pemancing dulu ya? Iya, tapi karena udah keburu suasana gak enak ya, kita kembalikan. Ya, ini benar-benar artinya udah mualaf sendiri lagi ya? Ya, cobanya banyak banget. Digusur dari tempat lahir. Iya, dari tempat lahir digusur. Tapi tetap senyum. Ya, alhamdulillah disyukuri aja. Saya juga bersyukurnya waktu digusur, bapak ibu saya nggak ngalamin gitu aja. Sudah nggak ada ya? Iya, jadi saya sendiri yang ngerasain nggak apa-apa. Artinya rumah yang warisan orang tua ibu yang nempati? Dulu ya? Tapi karena waktu itu diakuin pihak tentara, terus dijual sama pihak itu, kita digusur paksa gitu. Digusur ya? Dengan imbalan ya tidak sepantasnya. Ya, oke lah. Zaman tahun 2018. Baru ya? Iya. Zaman siapa itu wali kota? Wali kotanya ya sebelumnya ini yang ditahan ini. Oh iya ya. Betul. Terus sama Jokowi. Kalau boleh tahu, ini kan sudah di SMI. Artinya secara nggak langsung, apalagi selama ini sendirian, ini udah kayak saudari-saudari lah ya. Betul, iya. Itulah cukup aktif di sini. Iya, sudah kayak ya kalau punya masalah ya cerita aja. Nanti ada yang kasih solusi ya, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi ini udah kayak rumah kedua lah ya. Iya, betul. Tiap Sabtu kita kesini belajar. Tapi hari biasa sering ngumpul juga enggak? Iya, kalau pas ada acara gini, nah insya Allah bisa. Oh, kalau ada diundang. Iya. Alhamdulillah Selebihnya masih bisa punya teman surga ya. Banyak teman surganya. Ya, karena ujung-ujungnya manusia tuh nggak bisa sendiri. Iya. Ya, orang yang paling sedih itu adalah orang yang menutup diri dari orang lain. Itu udah paling sedih. Iya. Apapun cerita kita butuh teman lah. Iya, betul. Ya, walaupun teman kita menyebalkan sekalipun. Iya, betul. Ada juga, betul. Iya, tapi ya kita lihat dia menyebalkan, dia lihat kita menyebalkan juga, sama aja sebenarnya. Karena nggak ada orang yang sempurna kan. Iya. Ya mengalah lah. Kalau masih bisa mengalah ya mengalah. Kalau nggak ya cari komunitas baru. Nggak perlu kita jelekin. Ya ngomongin orang. Kalau nggak cocok ya udah cari yang lain. Gitu. Iya betul. Jadi terus dari kakak sendiri nih, sudah sangat yakin dengan Islam? Yakin. Walaupun Tuhan yang nggak kelihatan. Saya cuma gini. Kalau saya mati dan nggak ada Muslim, udah. Minta nikmat Islam jangan ditarik. Iya udah. Nggak mau minta yang lain-lain. Ya itu nikmat yang paling penting sih, nikmat dalam Islam ya, selebihnya ya enggak. Ya, kalau nikmat-nikmat yang lain itu kan sementara di dunia. Iya. Berapa kita lama? Tinggal kita selama kita hidup aja. Setelah itu kita tinggal ya kita nggak apa-apa. Makanan seenak apapun udah selesai makan ya habis. Jadi kotoran. Iya betul. Mobil mewah pun. Iya kita nggak pakai terus. Iya paling bahagianya waktu beli. Iya. Baru beli pakai nanti udah 2 tahun udah ketinggalan. Iya betul. Model baru udah keluar. Betul. Jadi ya. Saya cuma minta itu aja dan nggak ada Muslim deh. Ya kadang orang nggak berpikir bahwa
apapun ceritanya, nikmat paling tinggi itu yang nikmat hubungan kita sama Sang Pencipta. Betul. Ya, karena itu yang abadi. Yang lain nggak ada yang abadi. Betul. Iya. Mau itu susah, senang, di dunia ini kita tinggalin semua. Iya. Tapi ya pas lagi hidup, ya Iya. benar-benar Iya benar-benar menikmati hidup. ya, digunakanlah waktunya Ya itu. carilah dunia untuk akhirat. Ya, carilah akhirat, dunia akan mengikuti. Iya betul. Dari kakak sendiri nih, ada nggak nasihat nih untuk teman-teman yang masih bimbang di luar, terutama yang mungkin belum Islam, yang belum Islam ya? Yang belum Islam ya kita berdoa aja ya, karena kadang-kadang kan kita nggak kenal ya. Kita nggak kenal tingkah lakunya, nggak kenal itunya, kita berdoa aja. Kalau kecuali kita tahu, kamu mau gini, ya kita nggak berani langsung nasihatin kamu jadi Islam tuh nggak, kamu berubah gini-gini, paling gitu aja. Untuk Tapi, langsung, kamu jadi Muslim, nggak mungkin kayaknya, rasanya susah kan, nggak etis juga lah. dari kakak sendiri ini nggak sering nggak berdakwah sebenarnya untuk kalau ketemu orang yang non Saya Muslim paling, ya, sampaikan gitu. oh kalau non Muslim paling yo, ayo ingat Allah. Loh, kok Allah tuh Tuhan? Enggak, Allah kok. Aku paling gitu aja. Kan lain ya mungkin ya sebutannya, lain juga kan ya sifat-sifatnya. Gitu ya. Terus apa nih harapan untuk SMI? Lebih maju dan lebih semangat ya, malu para siswanya. Dan untuk yang ustazahnya semakin sabar dalam mengajar. Terutama Iqra itu kan kita udah tua-tua susah nangkepnya itu. Apa nggak lebih bagus khusus untuk ngaji kelasnya lebih sering gitu? Kalau seminggu sekali, apalagi belum tentu seminggu sekali malah ya, bisa Iya, jadi 3 kadang juga ada minggu. yang bolos ya. 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 Kan salah-salah malah lebih susah. Kenapa nggak dibikin khusus untuk Iqra tuh ya lebih intens, bisa seminggu 3 kali 4 kali gitu? Sebetulnya kayaknya ada loh Iqra 2 kali, yang satu mungkin bukan di sini. Oh, Tapi kan ada yang kerja, ada yang ini, kesibukan Semua- masing-masing gitu. gara-gara kesibukan ya, Ya karena kan mungkin kan usia ada juga udah usia harus cari nafkah ya. Iya betul. Dua kali atau 3 kali kayaknya ada. Ibu sendiri aktivitasnya apa sekarang, Bu? Saya bisa jualan Jualan rumahan aja, donat, buat kue gitu. ya itu aja. Jadi jualnya online Enggak, saya ini aja titipin di warung-warung gitu. di mana kantin. Oh, di Kantin kantin-kantin sekolahan, iya. sekolahan Ibu titipin gitu. Oh, Masya Ya Allah. wes, nggak usah terlalu banyak-banyak ya. Alhamdulillah ini semua bisa ada gitu lah. Yang penting masih ada lah Masih ya. ada. Masya Allah. Oke. Ya mungkin itu aja. Dan ada tambahan nggak kira-kira yang diharapkan dari SMI apa gitu? Misalnya harus lebih bagus kantornya kah? Atau harus ada fasilitas apa gitu? Perbaikan apa ya rekan-rekan? Kayaknya karpet deh. Oh iya. Karpetnya udah pada bodol loh. Bukan karpet kan perasaan itu? Itu ya itu udah pada bodol. Loh itu kan bukan karpet namanya itu. Itu kan Itu apa itu Ambal namanya? ya? Perlam, nggak tahu. itu yang hijau itu kan? Iya, kalau digelar memang bagus, tapi kalau diangkat rontokannya, Iya kan? rontokannya banyak banget. Karpet ya. Karpet. Ya karena memang kalau Sama karpetnya yang nyaman tidak lebih enak panas, duduk. tidak panas ini loh. Oh tidak panas ini. Jangan AC. Kalau AC nggak sanggup listrik nanti. Iya listriknya. Yang panas-panas ini dihilangkan. Gak bisa, ini Semarang soalnya. Semarang tuh tempat panas. Iya, sampai 35 derajat kadang. Ya. Tapi ya pelan-pelan lah ya. Iya. Tapi ya karpet sih penting sih. Karena kan Karpet, kita iya. belajarnya duduknya di lantai ya. Iya. Kalau karpet Di sini nyaman. kebagian, di luar nggak kebagian. Oh Kurang iya juga, sering ya. Karena memang udah over ya. Iya. Ini kalau kalian nyari orang lagi, bentar lagi duduk di luar pagar jadinya. Iya, ini udah Udah diaminin pula. 60 udah sesek ini. Sangat banyak dong. Iya. Bermanfaat tuh semakin banyak malah yang bisa buat belajar. Nah, betul itu. Tapi kalau terlalu banyak dan duduknya sampai kayak gitu ya sakit badan yang ada. Maksudnya nggak ada yang dipelajari. Ngerumpi.
Iya, ngerumpi. Saya saking rapat-rapatnya. Tapi enggak, ini peserta pada fokus karena pelajarannya selalu baru. Selalu jadi baru ya. didengerinnya. Dan harus mencatat kan kalau gitu. Iya, ada laporan catatan juga. Oh iya, kalian ada laporan catatan. Siapa yang periksa laporannya sih? Ada ketua kelasnya. Kan kita Itu khususan yang tukang ngecek. ada ketua kelasnya. Betul. Mantap ya. Enggak dapat beras. Dipaksa ya. Iya wajib maksudnya kalau memang punya sekolah itu kan harus punya Iya, Catatan. nampakkan nantiannya. Iya. Oke, siap. punya belajar. Mungkin itu aja ya. Iya. Harapannya paling karpet. Karpet. Dan kalau kipas sudah dibeli, ya kipas sudah beli artinya tinggal karpet dan paling yang rutin beras. Oke lah. Ya, mungkin itu aja. Ada lagi tambahan mungkin yang mau disampaikan untuk penonton? Kayaknya nggak ada. Kalau teman-teman mungkin ada usulan. Udah masing-masing. Udah gantian usulan. Ya, makasih nih Ya, buat terima teman-teman kasih, Mbak semua Lita, yang ya. udah nyimak di sini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam warahmatullahi di wabarakatuh. lain kesempatan.